Yang kita lakukan itu adalah kegiatan membersihkan sungai. Secara tidak langsung memberitahu bahwa area ini adalah area penghijauan gitu. Kita berharap bahwa ini menjadi salah satu area percontohan gerakan menghijaukan kembali atau merehabilitasi lahan kritis. Sahabat Dai, selamat datang di Curug Putri Pelangi. Itu dia nih, Selepas badai, biasanya terbitlah pelangi. keren banget. Selamat pagi sahabat Daai, kita sudah sampai di Alamanda. Nah, kita ada di Bogor, Jawa Barat nih. Kita mau janjian sama Kang Andika dari teman-teman Cisadane Resik. Kayaknya itu tuh Kang Andika tuh. Kita pengen tanya-tanya yuk, ada kegiatan apa aja teman-teman hari ini. Halo Kang Andika, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Dai. Apa kabar Kang? Kabar baik. Wah, ini kita jauh-jauh dari Jakarta ke sini mau tahu kegiatan dari teman-teman Cisadane Resik. Ada apa aja sih Kang? Siap, kita tunjukkan kegiatan kita di Cisadane Resik. Oke, let's go. Let's go. Wah, ini Sungai Cisadane nih. Ini nyampe Tangerang nanti. Betul, ke Tangerang. Tangerang. Betul. Jadi kalau panjangnya itu berapa sih Kang? 126 km. 126 km dari hulu sampai hilir. Betul, dari Wah. Curug Cisadane sampai Aha. dengan pantai di Tangerang Selatan sana. Tapi sayangnya kalau sungai pasti nggak jauh dari sampah ya Kang ya. Ah ya, bagian dari peradaban. Ada peradaban bersih, ada peradaban kotor gitu. Tapi sejauh ini yang udah dilakukan sama teman-teman perihal sampah yang ada di Sungai Cisadane apa kegiatannya Kang? Ya, yang kita lakukan itu adalah kegiatan membersihkan sungai. Pendidikan sebenarnya. Oke. Bagaimana anak-anak itu tidak merasa jijik untuk memilah sampah. Nah, untuk kegiatan itu supaya jadi menarik, maka ada event namanya Cisadane Resik. Gitu. Ngerti, Nah, oke. salah satu base campnya adalah mitra kami dari awal sampai sekarang, yaitu di tempat Alamanda Rafting. Wah, jadi ada kemasan berupa kegiatan rafting, kegiatan ngalun gitu ya, sambil tadi mengutin sampah gitu ya. Betul. Wah, pas banget di belakang kita tuh lagi ada kegiatan. Ini apa, arung jeram Betul, berarti? arung jeram ya. Oh. Arung jeram. Jadi di memang sana. di sini rutin ya, dan sungai ini aman gitu ya untuk kegiatan seperti itu ya. Ini cukup aman untuk kegiatan arung jeram. Dan ini juga aksi kebersihan ini sebenarnya sering juga dilakukan oleh para operator rafting itu sendiri. Selain oke. dari kegiatan Cisadane Resik sendiri, mereka sudah tumbuh kok, bahwa mereka menyadari bahwa sungai adalah bagian dari urat perekonomian utama mereka. Wah, keren. Wah, kita lihat. Ayo Kang, Tuh. terus gali terus. Dadah dulu semuanya. Ya, Sobat Dai, ini adalah tanaman yang kita tanam dulu sekaligus liputan untuk watak Resik Cisadane di Dai TV. Bisa Wah. di search. Ini Ini sudah 2001 kalau nggak salah ya. Betul, Wah, sudah setinggi itu ya. betul. Bener-bener, kalau ada yang ditanam mah ya pasti ada yang tumbuh gitu ya. Betul. Pertanyaannya kapan mau mulai nanamnya gitu. Ya, melaksanakan niat. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Betul. Kalau di sini memang rutin nih kegiatan nanam di bibir sungai atau pinggir bantaran sungai. Cukup rutin untuk kegiatan, karena kami kalau kegiatan di musim kemarau kita nggak masalah untuk aksi pungut sampah dan aksi menanam pohon di Das Cisadane. Oke. Tapi kalau musim penghujan kami menghindari. Oke. Karena yang dibawa itu adalah
anak-anak muda, orang-orang kecil gitu. Iya. Walaupun kami dibantu oleh orang-orang untuk menyediakan life vest, helm untuk standar safety ketika kami melakukan kegiatan. Tapi nyaman loh kalau misalnya pinggiran sungai itu bisa seperti ini, lihat. Wah, kita bisa bermain. Ini juga karena nggak jadi bangunan ya, tapi jadi area hijau terbuka seperti ini gitu. Wah, keren. Ini proses mengembalikan kembali pinggir sungai menjadi seperti ini itu berapa lama, Kang? Ya kalau tadi kita menanam tahun 2021, maka 2024 kita melihat hasil tanamannya. Ada kok yang baru, bukan 2021 tuh di pojok. Di sana juga ada itu yang masih kecil-kecil. Jadi memang ada ya tadi memulai memantapkan niat gitu ya. Iya, kita harus mantapkan niat, kita laksanakan, kita rawat, kita tengok. Oke. Persoalan sampah itu harus diserahkan atau diselesaikan di kepala. Ya. Dari sikap kita sebagai orang muda, sehingga semakin lama timbulan sampah itu bisa dikurangi kalau kita pilah sejak dari rumah, sejak dari tangan kita, sejak dari otak kita. Kita mau beli yang bersampah atau tidak nih? Ya. Gitu kan. Itu ada pilihannya. Ada sebelum pilihan-pilihan. kita membeli, sebelum jadi sampah, ya tadi rating ya sebetulnya. Iya. Oke. Ternyata kegiatannya juga nggak cuma di bantaran sungai, tapi juga kegiatannya sampai dengan ke bukit-bukit atau pegunungan untuk kegiatan nanamnya. Betul nggak, Kang? Betul, karena sungai kan ada air. Nah, air itu harus terjaga. Maka kita harus menanam di sumbernya juga. Sumbernya juga di gunung, kan tangkapan air. Wah, penasaran gimana sih proses penanaman di atas bukit atau di pegunungan? Boleh ikut nggak nih sahabat Dai ke sana? Boleh, ayo sobat Dai, kita ke gunung, kita ikut nanam. Let's go. Let's go. Wah, kita udah sampai mana nih, Kang Andika? Nah, sahabat Dai, kita sudah sampai ke lokasi rehabilitasi lahan kritis yang ada di Gunung Salak. Oh, ini titiknya. Oke. Ini luasnya berapa, Kang? Luas ini sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 meter. Oke, cukup luas juga ya. Betul. Tapi kan sebetulnya area hutan harusnya udah rindang ya. Cuma dari kanan kiri tadi kita lihat ini semuanya ladang. Ya, jadi memang di sini sudah ada terjadi alih fungsi lahan. Harusnya ini kan lahan terbuka hijau yang kemudian juga tangkapan air, kemudian juga memang sebagian bisa sih untuk tanaman, tapi sebagian tidak bisa digunakan untuk sayuran, tetapi lebih pada tangkapan hujan, kemudian pohon-pohon besar. Oh, oke. Yang di sini yang ditanam pohon apa? Kita Jenis-jenisnya? di sini nanam pertama ada tanaman buah, karena memang tidak hanya manusia, hewan-hewan seperti monyet dan lain sebagainya juga butuh makanan. Kita ada pohon duren, kemudian ada alpukat yang kemudian ditambah juga ada beberapa seperti mahoni dan yang lainnya. Karena prinsip penanaman yang diakui atau disarankan oleh KLHK itu 60% tanaman buah, 40% tanaman kayu keras. Oh, oke. Kalau ini apa ini? Kalau ini tanaman apa yang ini? Ini namanya mangga. Ini apa nih? Oh, ini mangga. Iya, mangga. Mangga juga bisa ya di sini ya? Kita tanam. Ini kan sebenarnya ini bagian dari perubahan iklim. Sekarang cuacanya jauh lebih panas, maka agak dipastikan sebenarnya mungkin mangga bisa tumbuh dan berbuah. Oke, wah di situ juga ada pohon apa tuh, Kang tuh? Wah, ini apa? Itu apa? Duren? Durian. Oh, oke. Durian di ketinggian 600 ini masih bisa ditanami. Dan kenapa kita nanam yang agak keras atau berat di sana? Karena di sana itu ada bukaan lahan ya, penggalian pasir. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menahan dari longsor yang mungkin terjadi. Jadi secara tidak langsung memberitahu bahwa area ini adalah area penghijauan gitu. Ya, kita berharap bahwa ini menjadi salah satu area percontohan gerakan menghijaukan kembali atau merehabilitasi lahan kritis.
Satu tadi terkait dengan penambangan yang memang amdalnya juga nggak tahu. Terus yang kedua terkait juga tangkapan air hujan karena Cijeruk, Bogor itu memang memasok untuk DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Air itu dari sini semua. Tapi setelah just info aja untuk 1 bulan terakhir kemarin kemarau, di sini pun beberapa tempat sudah mengering sumur-sumurnya. Wah. Dan itu sumur yang 20 meter loh. Iya. Gitu. Apalagi nanti di bawah di Betul. Jakarta, Bogor sampai Tangerang gitu. Betul, Bisa lebih Sobat kering Dai. lagi gitu ya. Betul, betul. Ya, Sobat Dai. Ini kebun jeruk. Oh, kenapa dinamakan Kecamatan Cijeruk? Karena di sini banyak kebun jeruk gitu. Mungkin karena ada banyak daerah Haha. di Jawa Barat dinamakan berdasarkan toponimi. Ah. Dan toponiminya biasanya Haha. tanaman, hewan, dan yang lain-lain. Tapi banyaknya tanaman dan hewan sih. Kalau ini jenis jeruknya apa? Ini jeruk Medan sepertinya. Ah, oke. Kita coba. Wah, ini nih sahabat. Muncrat. Wah, pas nih. Di udara terik seperti ini, makan jeruknya. Langsung dari pohon. Manis loh. Sebelumnya di sini kan zaman dulu katanya sayuran, Mhm. zaman perkebunan oleh Tuan Masing Mhm. yang jadi nama stasiun Maseng. Ya. Kemudian teh. Setelah teh kemudian jadi kebun cengkih. Setelah cengkih kemarin itu sempat teh lagi. Dan yang selalu ada adalah pohon nanas biasanya. Oh, gitu. Makanya Oke. ada istilah yang terkenal nanas Bogor Nah, itu salah satu dari sini. Dari Kecamatan Cijeruk ini. di Gunung Salak ini, Oke. di Kecamatan Cijeruk. Wah, sampai kita nikmatin buah jeruknya yang manis banget ini. Ya. Kita sambil jalan lagi. Let's go. Kang. Yuk, Sobat Dai. Wah, banyak juga pohon pinusnya. Jadi kalau di sini juga banyak villanya. Banyak. Caranya gimana Kang supaya wisatanya tetap datang atau investasinya tetap masuk tapi lingkungan juga tetap terjaga? Ya, bicara tentang konsep ekowisata, caranya adalah kita berkomunikasi dengan para investor atau pemilik modal itu. Mhm. Bagaimana kemudian objek-objek wisata itu juga terkait dengan gerakan lingkungan. Oh, oke. Jadi bisa dikawinkan gitu ya? Tentu bisa, asal kita bisa berkomunikasinya. Misalkan si pengunjung bisa ikut program adopsi pohon, Oh, bisa iya, juga betul. berkeliling ke sumber-sumber air, Benar, mengedukasi benar. tentang sumber air. Bisa juga kita juga adakan kunjungan ke peternakan, kunjungan ke kebun-kebun sayur dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melihat secara langsung dan terlibat langsung gitu lewat program adopsi tadi. Jadi satu Betul. pengunjung satu pohon. Betul, betul. Jadi mereka mungkin akan datang lagi nanti itu melihat pohon yang mereka tanam. Nah, Oke. jadi sudah ada beberapa objek wisata pengelolanya punya komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Cisadane Resik. Oke. Katanya di sini ada curug yang keren juga, tapi emes juga ya. Ternyata masih ada sumber mata air di sini yang katanya udah banyak kekeringan. Ini masih jauh nggak Kang jalannya? Kita kira-kira masih 1 kilometer ya. 1 kilometer. Turun ke bawah. Aha. Nama curugnya Putri Pelangi. Itu debitnya cukup besar dan selain jadi objek wisata itu juga jadi sumber air minum masyarakat untuk di 2 desa. Di Tajur Halang dan di Desa Tanjung Sari. Oke, let's go kalau gitu kita jalan Oke, sahabat. siap. Yuk, Sobat Dai. Sahabat Dai, selamat datang di Curug Putri Pelangi. Wah, berarti Lihat harusnya ini. ada pelangi ini ya di sini ya. Ya, Pelangi bakal hadir. Kalau nanti
hujan Ya, dan juga cipratan airnya kena matahari gitu ya. Wah, betul. itu dia nih. Selepas badai biasanya terbitlah pelangi. Keren banget. Ini tingginya berapa meter? Ya 8 sampai 10 meter lah. Oke. Wah, di sana bambu semua tuh Kang ya. Itu Betul. mata airnya di atas. Ini ada mata air di atas, ada juga sebenarnya sungai kecil. Haha. Cuman kalau kita perhatikan di atas sana, sungai kecilnya itu sudah mengering. Jadi, Oke. Air yang keluar ini pasti dari mata air. Iya benar. Jadi dan- ada hulu di sana. Terus Betul. kemudian tebing dan turunlah jadi air terjun ini. Betul. Namanya air terjun Putri Putri Pelangi. Pelangi. Oke. Tapi kalau menjaga agar mata air di atas ini tetap asri, ada upaya yang dilakukan sama teman-teman Cisadane Resik nggak sih, Kang Andika? Ya, kita pernah melakukan penanaman di atas, tetapi termasuk juga kita memang berkomunikasi dengan ini yang memang lagi dijajaki dengan pihak Taman Nasional dan pihak pemilik HGU agar oke. wilayah tangkapan air di atas itu bisa kita tanami. Iya. Termasuk juga mungkin ke depan kita juga komunikasi dengan para petani, kelompok-kelompok tani hutan agar wilayah-wilayah tangkapan air kita tetap lestari. Kalau sudah kadung ya kita tanami gitu. Wah, kalau gitu karena sudah ada upaya dan jeripayah sama teman-teman, airnya juga sejuk banget. Kayaknya kita nyebur seru nih Kang nih. Oke. Halo Sobat Dai TV, sekarang saya di SMA 1 Cijeruk. Wow. SMA 1 Cijeruk adalah salah satu mitra dari kegiatan Cisadane Resik. Pantes di sini semua hijau tuh. Tanaman semua kanan kiri. Wah, keren banget Kang. Nah, kebetulan ada Bu Kepala Sekolah, kita akan berbincang. Wah, halo Ibu, apa kabar Bu? Wah, Bu Kepsek keren banget sekolahnya, hijau kanan kiri semua nih. Ya. Ini salah satu sekolah yang ikut program Adiwiyata ya katanya. Iya, betul. Oke, jadi di sini ada apa aja Bu untuk apa yang dikembangkan program-programnya untuk ikut kegiatan Adiwiyata? Jadi begini sahabat Dai, untuk program Adiwiyata SMA Negeri 1 Cijeruk banyak sekali yang kita lakukan. Bukan hanya kita memberikan pemahaman terhadap warga sekolah, tetapi juga pemahaman terhadap warga di luar lingkungan sekolah. Yang sudah kita lakukan salah satunya yaitu kampanye yang dilakukan oleh Agent of Student, agen dari siswa Adiwiyata. Kemudian kita juga melakukan pemahaman terhadap warga sekolah dengan membawa anak-anak keliling di lingkungan sekolah dan memahamkan kepada warga di sekitar sini bahwa pentingnya bagaimana kita mengolah sampah, pentingnya mengurangi sampah, dan pentingnya bagaimana pemeliharaan lingkungan, termasuk drainase dan sebagainya. Wah. Kita sekarang lagi gencar-gencarnya di dalam penghijauan. Ini sudah kita lakukan beberapa penanaman, kemudian ini juga ya tadi mungkin ya sahabat Dai mungkin tadi kita lihat ya di greenhouse ya. Oh, ada greenhouse juga Ya, ya Bu ya? ada greenhouse di mana di sana berbagai macam jenis tanaman yang kita tanam mulai dari tanaman obat ya, kemudian tanaman hias, kemudian satu lagi apotek hidup ya, tanaman obat. Wah, katanya di sini juga ada bank sampah ya? Ada, kita juga mengelola bank sampah karena pada dasarnya memang kita tidak bisa menghilangkan 100% ya sampah-sampah plastik. Tapi setiap bulannya kita berusaha mengurangi, mereduce ya jumlah sampah yang kita miliki, kemudian kita memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang-barang yang berguna. Dengan cara kita mengumpulkan menjadi bank sampah, kemudian menjual dan sebagian diolah menjadi barang-barang bermanfaat di sekolah sini. Nah Sobat Dai, kita tadi sudah ketemu dengan kepala sekolah, sudah banyak berbincang, sudah melihat greenhouse, sudah juga melihat aktivitas yang dilakukan oleh para siswa. Termasuk juga di belakang saya ada tandon, kemudian juga ada pemanfaatan mata air menggunakan gravitasi, sehingga kemudian kita sama sekali tidak menggunakan listrik. Di sini Di sini masih ada mata airnya.
Masih banyak. Jadi dengan adanya resapan yang banyak, membuat area di sini menjadi sumur resapan gitu ya. Dan memang sudah ada resapan air sebelumnya, jadi maksimal dan masih bisa digunakan gitu. Masih bisa digunakan. Bahkan itu jika digunakan di saat musim kemarau. Oh, Sebagian oke. mata air kita masih yang di sekolah ini digunakan oleh warga. Oh, warga juga bisa menikmati. Bisa, Wah, mereka keren memasang banget. pipa dan dikirimkan airnya ke tempat mereka. Wah. Terus kenapa sih Kang kita harus atau teman-teman dari Cisadane Resik bekerja sama dengan sekolah, bermitra dengan sekolah gitu untuk setiap kegiatan? Ya, kegiatan Cisadane Resik sendiri adalah kegiatan pendidikan, mitigasi lingkungan dan mitigasi bencana untuk orang muda Indonesia. Maka ketika bicara orang muda, partner kita yang terdekat adalah sekolah. Ya, betul, Dan salah satu sekolahnya adalah SMA 1 Cijeruk. Selain SMA 1 Cijeruk masih ada 15 sekolah menengah atas, kemudian belasan MTS, pondok pesantren dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi untuk regenerasi supaya kemudian anak-anak muda ini bergerak dan menjadi penerus gitu. Betul, Karena kita udah tua gitu ya. betul. Jadi kita komitmennya bahwa perubahan perilaku itu dilakukan di orang muda. Karena ya saya sebagai orang dewasa kan cenderung juga untuk sulit berubah, tetapi orang muda dan pemilik masa depan bangsa, mereka yang lebih berhak dan mereka yang akan mengubah dunia ini jauh lebih baik. Wah, sore-sore duduk di pinggir sungai kayak gini. Ternyata bisa di Indonesia, nggak harus keluar negeri. Cisadane lagi nggak jauh dari Jakarta. Bisa 1 jam udah nyampe ke Cisadane. Kalau bersih mah enak aja nongkrong di pinggir sungai. Betul. Duduk di kalau- atas rumput lagi. Tuh. Wah. Aduh, keren. Nggak berasa nih, udah setengah jam keliling Kang. Udah lihat programnya, tanamnya, sampai ke sekolah juga. Tadi ternyata pembinaannya luas ya Kang ya, sampai ke masyarakat ya. Betul. Jadi kita sampai ke masyarakat, ke institusi, bahkan sampai ke kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan lingkungan. Ke depan apa lagi Kang program yang sedang dikembangkan oleh teman-teman di Cisadane Resik? Sebenarnya ada banyak program, tapi lini utamanya Cisadane Resik Volume yaitu yang bersihin sampah dan menanam pohon, kemudian Cisadane Resik Rescue yaitu mitigasi bencana. Kita harapkan kita tidak cuma partisipan, tetapi kita memiliki kelompok relawan yang memiliki kesadaran untuk mitigasi bencana. Dan yang terakhir adalah Akademi Ekologi. Akademi Ekologi. Dan itu juga isinya adalah anak muda juga. Anak muda semuanya. Ya. Kita mah orang tua sebagai penasehat aja. Gitu. Oke, wah semoga kedepannya Cisadane semakin bersih, semakin asri, semakin resik sesuai namanya, sehingga nggak cuma nanti kita di atas perahu gitu, Ya. kita mungkin bisa berenang lagi di sini nih, Oke. jadi putih lagi gitu ya, jadi bersih dan bening lagi gitu. Betul, Oke. kita mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita adakan patroli sungai dan sobat-sobat DAI bisa ikut Wah bener untuk tuh. aksi patroli sungai. Oke, berarti kita pantau nanti Instagramnya, sosial medianya, dan kita lihat update-nya kegiatannya apa aja di sana. Oke, makasih Kang Andika sudah menemenin sahabat DAI nih. Terima kasih Setengah DAI. jam nih, semoga bermanfaat dan banyak sahabat DAI yang bisa mampir ke sini. Ikut aktivitas mungut sampah, Nanam pohon, nanam pohon juga. Oke. mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Oke. Terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih. Kang. Yuk.